casework ya, kemudian penggalian data yang kemarin. Nah, sekarang ini overview penjelasan tentang apa itu metode casework, dan Ibu sudah posting di grup TIK ada 3 contoh video. Jadi bagaimana menggunakan TIK tersebut dalam teknologi pekerjaan sosial. Nah, pada asinkron kemarin ada tugas presentasi. Nah, setelah ini kalian ada yang presentasi di sesi pertama, presentasi siapa yang akan presentasi untuk yang pertemuan minggu lalu. Nah, lalu sesi kedua ada waktu 30 menit mempelajari video itu dan kemudian berikan komen untuk video itu. Nah, bagi yang memberi komen ada poin nilainya. Jadi sudah mulai penilaian itu dari keaktifan kalian. Sekarang Ibu mau menyampaikan overview dari casework ini ya. Langkah-langkah proses dari casework, social casework ya, bagaimana memberikan treatment dalam tataran individu. Nah, ini sebetulnya ini Kakak Uga nih yang memberikan materi ini ya. Karena beliau sambil merawat ibu, jadi ini masih plain gitu ya PowerPoint-nya. Tapi paling tidak ini bekal bagi kalian nih. Meskipun dalam bahasa Inggris, kalian harus translate ini ke dalam bahasa Indonesia kalau memang nggak paham. Kalau paham ya alhamdulillah. Sekarang teknologi untuk translate mudah, tinggal copy ke Google Translate. Nah ini mah kalian udah pinter lah. Ya. Nah, casework is one of the 3 primary methods. Nah, jadi dari setiap paragraf ini, kalian cari apa kata kuncinya. Jadi casework adalah salah satu dari 3 metode utama. Siapkan catatan, mulai berinteraksi ya. Tiga metode utama yang digunakan dalam menangani masalah-masalah dalam pekerjaan sosial yang dihadapi oleh orang-orang ya. Nah, praktik pekerjaan sosial based professions which aims merupakan profesi yang bertujuan untuk membantu populasi yang vulnerable. Vulnerable artinya rentan. Nah, itu kata kunci. Vulnerable itu rentan at the individual, pada tataran individu, kelompok, atau level komunitas. Kalau casework berarti populasi yang rentan pada tataran individu, itu siapa? Nah, mungkin kalian juga nanti melihat di video, ada yang gelisah, kemudian dia mulai ber-WhatsApp pria. Nah, bisa saja konseling itu dilakukan dengan media WhatsApp. Bisa itu dilakukan. Tetapi kalau menggunakan media sosial, namanya online counseling. Tapi kalau berbasis web, nah namanya e-counseling, electronic counseling. Itu bedanya antara online dengan e-counseling. Nah, kemudian definition. Social casework didefinisikan oleh ilmuwan sosial, banyak ilmuwan sosial, seperti berdasarkan definisi Warner Bohm, bahwa social casework adalah metode pekerjaan sosial yang mengintervensi aspek psikososial dari kehidupan orang-orang. Jadi yang disentuh adalah aspek psikososial. Apa tujuannya? To improve apa? To improve aspek psikososial. Untuk meningkatkan kemampuan respon psikososial. Jadi improve itu meningkatkan. Apa yang ditingkatkan? Yaitu respon dari aspek psikososial. Kemudian to restore. To restore artinya memperbaiki aspek psikososial.
Misalnya kalian bete, ini harus direstore. Ya kan, sering kan, misalnya dalam kuliah bete, dalam pertemanan, di keluarga. Nah, ini harus direstore. To maintain, maintain ada artinya memelihara. Nah, tulis ya kata-kata kunci itu. To maintain, memelihara jiwa kita, psikososial kita ini stabil. Artinya tidak selamanya kalian enak aja moodnya gitu kan. Nah, ini harus di-maintain. Dengan apa di-maintain? Melalui ventilasi, yaitu ventilasinya dengan misalnya ikut konseling, ingin curhat, tapi curhatlah kepada yang profesional. To enhance, artinya enhance adalah meningkatkan. To improve juga meningkatkan, to enhance itu lebih jauh lagi lah, lebih baik lagi gitu kondisi psikososialnya. Itu bedanya, improve juga meningkatkan, enhance juga lebih meningkatkan. Jadi kalau improve mah bagi yang terpuruk, kalau enhance sudah di-maintain dan dia ditingkatkan lebih baik lagi. His social function. Jadi untuk meningkatkan his or her sebetulnya. Kalau his kan kata ganti laki-laki, jadi his or her. Keberfungsian sosial. Jadi tetap ujung-ujungnya menurut Warner Boehm bahwa intervensi pekerjaan sosial itu untuk mewujudkan, ini jangan lupa nih, social functioning. By improving, dengan meningkatkan kinerja perannya. Jadi kemampuan perannya. Menurut Safrath, bahwa social casework adalah metode yang digunakan oleh social worker untuk apa? Membantu individu menemukan solusinya. Nah, ini keywordnya. To help individual to find a solution. Dari masalah-masalah penyesuaian sosial. Jadi setiap individu itu pasti mengalami penyesuaian sosial masalah, which they are unable to handle in a satisfactory way by their own effort. Jadi untuk menghadapi masalah penyesuaian sosial, which they are enable, yang dapat mereka lakukan sampai mencapai hasil yang diharapkan atas usahanya sendiri. Penyesuaian sosial itu banyak sekali. Nah, dalam masa COVID begini, kita kuliah menggunakan daring. Nah, ini hal yang berat bagi kalian dan bagi dosen. Harus ada social adjustment. Apalagi kuliah jam 7 begini, mungkin belum ada yang bangun. Tapi kalau dipikir, bagi ibu, nggak usah pergi ke kampus. Ada manfaatnya. Jadi tinggal di rumah saja, memberikan kuliah. Kalau misalnya kuliah tatap muka, berarti ibu harus berangkat jam 6 pagi karena ibu tinggal di Cimahi. Nah, artinya kan usaha yang kalian keluarkan juga sekarang sama. Setelah sholat subuh, kalian siap-siap, ingat jam 7. Makanya ibu selalu ada absen di chat. Bukan apa-apa. Ibu melihat siapa-siapa yang interest. Siapa-siapa yang serius kuliah. Nah, ini adalah upaya penyesuaian sosial kalian dengan usahanya sendiri. Ketiga, menurut Mary Richmond, bahwa social casework didefinisikan sebagai suatu seni bagaimana melakukan sesuatu atau memberikan treatment yang berbeda kepada orang yang berbeda. Cooperating with them, bekerja sama dengan mereka di dalam masyarakat yang lebih baik. Nah, menurut Richmond ini, casework adalah sebagai suatu seni. Ya, setuju, ini harus ya. Kenapa disebut suatu seni? Karena setiap orang itu unik, masalahnya berbeda, kemudian struktur keluarganya berbeda, makanya ada genogram.
Ini kalian punya kakak berapa, adik berapa, orang tua di mana. Struktur genogram itu yang sangat penting untuk memetakan. Karena treatmentnya akan berbeda untuk masalah individu. Nah, dalam proses social work dibagi menjadi 3 fase. Pertama, social study. Jadi mempelajari dulu kasus. Kedua, diagnosis, mendiagnosa. Ketiga, melakukan treatment. 3 fase ini dikenal sejak Mary Richmond mempublikasikan studi social diagnosis pada tahun 1917. Ini tahapannya kalian bayangkan seperti kalau ke dokter. Itu kan ada wawancara dulu nih. Ini berarti assessment social study itu. Misalnya apa yang terasa, kata dokter, iya saya mual, perih, kembung, apalagi kalau lagi stres. Nah itu adalah social study. Dokter melakukan wawancara. Lalu social diagnosis, kata dokter TO itu sakit lambung, mah gejalanya. Kemudian diberilah obat mah, social treatment. Nah, kalau ke dokter itu seperti begitu. Bagaimana kalau konseling pekerjaan sosial? Nah, kalau konseling pekerjaan sosial itu kalian assessment dulu. Kenapa dia bete? Oh, ternyata dia kemudian bercerita ada peristiwa misalnya putus sama pacarnya, mengganggu sekolahnya. Lalu didiagnosa, ini berakibatnya ke sini, efeknya jadi males kuliah karena putus itu kan social study-nya. Sampai ke ternyata harus ini dilakukan social treatment-nya misalnya dengan metode penguatan diri, self healingnya adalah penguatan diri, atau mungkin juga dengan hipnoterapi, atau ibu kemudian menggunakan grafologi. Grafologi itu ada di social study untuk melihat tingkat kecemasannya. Nah, ada di sini. Boleh menggunakan alat itu grafologi. Lalu social treatment-nya adalah misalnya dengan grafoterapi. Ada grafoterapi. Jadi kalau kalian ikut tes grafo, di sini ada social study, assessment karakter, dan ada grafoterapi sebagai social treatment atau menggunakan hipnoterapi. Nah, ini ada banyak social treatment-nya untuk kalian. Ada banyak metode. Jadi, kalau mau memutuskan sebagai konselor, nah ini fase-fase 3 ini yang besar harus dikuasai. Nah, apa itu social study? Means the case acquiring fact. Jadi menemukan fakta tentang situasi. Kemudian mulai masuk ke intake proses. Intake proses itu mulai dilihat, di-assess lebih jauh lagi ketika klien pertama kali masuk ke lembaga konseling ini. Nah, ini bagaimana kontak dengan klien itu? Nah, ini social study dulu. Misalnya pertanyaan, dari mana klien itu tahu tentang pekerjaan tentang konseling ini. Kemudian, the case workers is from the beginning involved a fact-finding mission. Pekerja sosial mulai dari awal harus menemukan fakta. Faktanya apa? Contoh tadi putus cinta, misalnya itu adalah fakta. Atau misalnya ketidaksesuaian sama orang tua, atau pengen MacBook nggak dikasih orang tua nih gayanya. Nah, misalnya pengen iPhone, bisa itu menjadi fact finding gitu. Yang menurut orang lain mah mungkin ngapain sih gitu, yang penting mah fungsi, tapi menurut klien tersebut ini masalah besar. Nah, makanya setiap masalah disebut unik.
He studies, nah social study itu ia mempelajari in detail. Jadi social study ini harus detail banget. Karena dia akan menentukan keluasan masalah dan sosial pengaruhnya terhadap kehidupan personalnya. Contoh kayak tadi pengen MacBook atau iPhone, mungkin ini akan berdampak banyak banget, luas banget ke masalah pribadinya. Nah, dari close study of the problem, dari mempelajari masalah sampai selesai, close, pekerja sosial harus menemukan apakah masalah ini adalah hasil dari tidak kompetennya klien, apakah karena faktor lingkungan. Bisa saja si klien itu pengen iPhone karena faktor lingkungan. Teman-temannya itu, aduh pada pakai iPhone, aku kan enggak, malu misalnya. Padahal orang tuanya enggak mampu. Or both. Both itu artinya dua faktor itu udah makom dia orangnya begitu, karakternya, dan juga dorongan lingkungan. Berarti keduanya. Ya, in getting the required information, dalam mendapatkan informasi yang diharapkan, the first and the best persons to give it a client himself. Jadi dalam mendapatkan informasi, the first, hal yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang adalah orang itu adalah memperkuat klien dengan sumber-sumber informasi sekundari yang bisa diperoleh dari teman atau lembaga itu misalnya kampus atau dia ikut di organisasi. Jadi ini ada lagi untuk melengkapi informasi itu harus ada sumber lain. Jadi pekerja sosial tidak hanya mendengar dari mahasiswa tersebut sebagai klien, misalnya yang tadi ya pengen iPhone. Dia harus mewawancarai orang tuanya, temannya, pihak kampusnya, misalnya. Nah, ini namanya secondary sources. Ya, kata kunci ini ditulis. The nature of client problem, masalah klien harus dipelajari dalam aspek secara keseluruhan, tetapi dengan referensi bagaimana apa penyebabnya. Reference to causation, penyebab, keluasan dan intensitasnya. Jadi dampak masalah extent itu dan intensitasnya. Berarti kalau misalnya dia kondisinya keluarga yang dari biasa-biasa saja, kemampuan orang tua biasa-biasa saja, maka kepemilikan iPhone adalah suatu yang ini penyebab yang serius dan bisa berdampak. Kemudian intensitasnya, nanti keluar lagi, intensitas itu keluar lagi, produk terbaru dari iPhone, pengen lagi. Nah, itu intensitinya. Artinya, nih udah bermasalah nih, anak ini tidak tahu diri. Nah, kita tanya secondary sources-nya. Tanya ke teman-temannya, ke yang lainnya, apa sumber informasi lainnya, itu kalian harus punya seni untuk mencari data pelengkap. Nah, kemudian masuk ke social diagnosis. Diagnosis dalam profesional pekerja sosial adalah indikasi pendekatan yang dapat dilakukan sebagai solusi. Nah, di diagnosis tadi diagnosisnya, oh ini sakit lambung kalau dokter. Nah, si anak yang pengen iPhone ini sakit apa? Nah, ya, diagnosis is a scientific. Ingat, ini adalah scientific. Inilah yang membedakan kalian dengan konselor lainnya. Misalnya, bisa saja kalian ini enak diajak curhat untuk curhat. Tapi itu tidak scientific.
hanya naluriah saja. Mungkin kalian ini sifatnya mendengarkan, menyimak. Nah, itu hanya naluriah saja. Tapi dalam pekerjaan sosial, kalian harus saintifik. Seperti tadi, anak itu pengen iPhone. Kalau dari sisi teori psikologi Sigmund Freud, apa ya artinya? Nah, itu ya, harus sampai ke situ. Bukan, ini mah menurut saya. Nah, makanya kalau jawaban menurut saya di ujian, di UTS, salah. Harusnya menurut Sigmund Freud gitu. Ada reference ya. Frank and realistic appraisal. Jadi frank itu jujur. Jujur dan realistic appraisal. Penilaiannya realistis dari kebutuhan klien dengan menggunakan relevan data available. Nah, kembali lagi ke kasus mahasiswa yang pengen iPhone. Realistic appraisal-nya apa? Kalian harus tahu bagaimana status sosial ekonomi orang tuanya. Kalau misalnya dia pengen iPhone dengan penghasilan orang tua 3 juta sebulan, kan tidak realistis ya. Tulis bahwa tidak realistis. Nah, the professional opinion, opini yang profesional merupakan produk dari disiplin, produk dari, sebentar ini ketutup. Produk dari disiplin functioning of the caseworker. Jadi professional opini produk dari keberfungsian disiplin ilmu pekerjaan sosial yang mencari to gain a insight, mencari kebenaran into the behavior dari perilaku yang ditampilkan and inner conflict dan konflik di dalam diri klien. Inner itu di dalam, konflik di dalam diri of the client. Jadi kalian tuh harus mampu menggali apa sih konfliknya dalam diri klien itu. Nah, ini adalah seni. Kembali lagi, Ibu susah Bu, kliennya diem aja gini. Nah, kalau gitu seninya apa supaya klien itu mau bicara? Itu mah harus dikembangkan. On the basis of the study of the problem, berdasarkan data studi dari problem itu, a client positive and relative reaction. Jadi harus memunculkan faktor lingkungan dan reaksi yang relatif dan positif dari klien. Nah, kalian harus mencari bukan hanya sisi buruk kliennya, tapi juga sisi positifnya. Positif dari klien itu apa? Kan tidak selamanya klien itu jelek. Nah, kalau kalian berpikir, si mahasiswa yang pengen iPhone ini jelek banget, emang sifatnya emang gitu, udah dia mah gini, gagal atau jadi pekerja sosial. Jadi ini adalah non-judgmental itu, tidak boleh menghakimi dulu. Nah, cari sisi positif klien. Oh, ternyata si klien itu dia bisa diarahkan, ternyata dia bisa menerima perubahan. Nah, itu berarti sisi positif. Studi dari yang lakukan pekerjaan sosial is purposeful, memiliki tujuan, dan leads to a diagnosis, dan mengarah kepada diagnosa yang menjadi dasar dari upaya pemecahan masalah. Bagaimana interpretasi diagnosanya? Link menghubungkan studi dan treatment. Jadi diagnosa itu adalah berdasarkan studi dan untuk keputusan treatment in a continuous process, dalam proses yang berkesinambungan, and is revised from time to time, dan diperbaiki dari waktu ke waktu on the basis, berdasarkan data, informasi terbaru. Fresh itu bukan segar di sini ya. Fresh information berarti informasi yang terbaru. Nah, apa aja nih treatmentnya?
Treatmentnya, what the caseworker does. Apa yang dapat pekerja sosial lakukan setelah mempelajari dan memahami masalah, has been variously described as treatment. Jadi, treatment adalah yang bisa pekerja sosial lakukan setelah mempelajari dan memahami masalah. Helping proses masuk dalam proses pertolongan, dan rendering service, dan menyampaikan atau menyatukan atau mempertemukan dengan services atau pelayanan-pelayanan. Apa saja klasifikasi dari treatment itu? Pertama, administration of practical services, jadi menghimpun atau mengadminister pelayanan-pelayanan praktek apa saja yang bisa klien dapatkan. Misalnya untuk klien yang pengen iPhone ini, administration of practical service-nya harus diapain nih dia. Nah, kemudian misalnya di pelayanan praktisnya adalah konseling tadi kan ya, kita sudah masuk ke sesi konseling. Tetapi kemudian dalam konseling itu treatmentnya adalah administration, itu pencatatan. Mencatat semua kasus dari social study dan social diagnosis. Ini administrasinya. Kalian tidak bisa tidak mencatat. Jadi ketika mendengarkan klien, hal yang terpenting adalah kalian itu harus punya niat menyimak dengan benar. Seperti sekarang Ibu ngasih kuliah, kalian tuh harus punya keterampilan menyimak. Jadi buat catatan-catatan kecil. Lalu si catatan itu disalin lagi dalam laptop. Ya, karena tidak mungkin kalian langsung depan laptop, kecuali sudah menggunakan electronic counseling. Ketika klien berbicara, kalian tidak bertemu secara tatap muka, tapi secara maya. Pencatatannya, administrasinya, langsung kalian ketik di laptop, boleh. Tapi bayangkan kalau misalnya kalian bertemu dengan klien, tatap muka, dan kalian sibuk dengan ngetik di laptop tentang kasusnya. Nah, dia akan tersinggung kan? Itu bedanya e-counseling dengan tatap muka. Lalu kemudian environment manipulation. Jadi manipulasi lingkungan itu seperti tadi. Jadi dalam mencatat, kalian catatlah hal-hal yang penting dari poin yang disampaikan oleh klien. Jadi misalnya poin apa. Keyword dari apa yang disampaikan klien. Ini memanipulasi lingkungan supaya klien tetap merasa nyaman. Jangan sampai klien ini merasa diinterogasi. Ini yang keliru. Direct treatment. Lalu diberikanlah treatment yang langsung gitu ya, direct treatment. Nah, apa nih? This is the oldest form of the casework treatment. Ini adalah bentuk yang lama dari treatment casework, which was formerly called as the leadership type. Disebut juga tipe kepemimpinan, leadership dari casework. Dan dirujuk sebagai administrasi pelayanan sosial. Di sini klien dibantu untuk mencapai pelayanan khusus atau bantuan materi so as to enable him to function effectively. Nah, bentuk lainnya dari administration pertama adalah tadi udah Ibu jelaskan pencatatan. Kemudian yang kedua, klien ini dibantu untuk mendapatkan bantuan material. Misalnya klien ini orang tidak mampu, miskin. Kemudian kalian masukkan data dia ke dalam database penerima bantuan. Misalnya di dinas sosial. Kalian berikan rujukan bahwa klien ini pantas menerima bantuan berdasarkan catatan kasus yang kalian buat. So, as to enable him, memungkinkan dia untuk berfungsi secara efektif.
Yang kedua, environment manipulation. Ini merujuk pada upaya penyembuhan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk menghilangkan stres dan strain through environment change. Jadi didorong untuk masuk ke dalam perubahan lingkungan so that a client may experience a more normal and healthy growth. Jadi ketika klien merasa nyaman berbicara dengan konselor, maka dia masuk ke dalam environmental change. Jadi lingkungan yang nyaman bagi dia, ada perubahan lingkungan. Dan klien merasa dirinya kembali menemukan. Nah, ini harus dibuat. Apakah itu suasananya, yang tadi Ibu ceritakan hal kecil aja seperti menggunakan laptop, mencatat, terlalu fokus ke catatan, nah itu salah. Tapi kalau kalian dalam kuliah ini memang mendengar mencatat, begitu. Karena itu catatan kalian pun tidak akan pernah sama dengan catatan teman. Karena pemahaman terhadap apa yang Ibu katakan tidak sama masing-masing. Kemudian yang ketiga, direct treatment. Pada fase ini fokus terhadap klien dan pekerja sosial directly with the person ditujukan langsung kepada klien karena akar dari masalah adalah mulai pada klien tersebut dan sudah mulai kalian bisa menemukan the root of the problem, akar masalah. This kind of direct help is mainly psychological. Jadi ini bisa dalam bentuk psikologis in nature because the problem is one of defective functioning of the person. Nanti penanganannya adalah bisa secara psikologis, mungkin juga sosiologis, dan mungkin secara antropologis. Karena itu kalian harus membaca buku-buku psikologi, sosiologis, tapi karena ini casework berarti lebih banyak di psychologis. Nah, kalau pendekatannya group work lebih banyak ke sosiologis karena interaksi sosial. Kalau pendekatannya community COCD, maka lebih banyak ke sosiologis dan antropologis. Psikologinya psikologi masyarakat, psikologi sosial. Kalau ini psikologi individu, ya penyimpangan kepribadian yang sudah Ibu Caroline sampaikan. Nah, paradigm shifting, artinya pergeseran paradigma. Social casework method dikenal sebagai direct person-to-person services. Jadi pelayanan dari orang ke orang secara personal yang memungkinkan pekerja sosial memberikan pelayanan secara langsung kepada klien. Nah, in conventional view, dalam konvensional pandangan lama, it's common, hal yang biasa, that social worker should meet client in person, bahwa pekerja sosial bertemu dengan klien secara langsung untuk menyampaikan pelayanannya. Tapi saat ini, since the pandemic, sejak pandemi spread out, pekerja sosial around the globe is forced. Nah, pekerja sosial dipaksa nih, is forced to shifting, untuk bergeser from direct one-on-one, dari pelayanan secara langsung, services, to online-based services, using technology such as social media, internet, etc. Nah, itu ya, referensinya ini nih, social work theory and practices with special reference. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?
Nah, ini Ibu ingin membahas lagi yang membedakan kalau online counseling. Nah, online counseling itu adalah services to online based service. Jadi online based service. Bisa melalui WA karena ini pakai sosial media. Tapi kalau e-counseling online ini web based services. Kalau elektronik itu web. Jadi berbasis web. Masuk dulu ke web. Nanti baru bisa daftar, bisa ini, bisa antrian konseling, nomor kodenya. Nah, kalian ini punya enggak mimpi nih ingin membuat counseling services? Insya Allah nanti kalau memang berperkuat nih tentang KKS-an. Boleh nanti banyak belajar sama Ibu, boleh. Boleh nanti di yayasan Ibu ikut magang, boleh. Boleh ikut bagaimana assessment dengan grafologi, sosial diagnosisnya, sosial study-nya dengan grafo. Boleh. Ini salah satu teknik gitu ya. Teknik untuk mengetahui dan menganalisis gitu. Dah, silakan pertanyaan. Ada pertanyaan? Atau apa gitu yang komentar?